Iniannya sama mungkin. Melarikan jenuh. Sampai kacamata. Allah gaya sekali. Ya, kemarin sampai mana? Coba diingat-ingat lagi. Yang KSP sinyal itu. Sampai? Penentuan rumus KSP. Penentuan rumus KSP. Bukan sampai pengaruh ion sejenis? Oke lah, kita ulas lagi sedikit. Di share ya. Ya, coba kita review dulu ya materi yang kemarin, kelarutan dan hasil kali kelarutan. Coba batik begitu. Oke, kemarin garam larut, ada yang sukar larut. Kelarutan adalah batas maksimal suatu zat untuk larut dalam suatu suhu. Kelarutan bergantung pada pelarutnya, juga bergantung pada suhunya. Hasil kali kelarutan, kita lihat. Ya, ini adalah persamaan untuk hasil kali kelarutan untuk AgCl ya. Jadi K sama dengan K atau biasa disebutnya KSP. K-nya itu adalah nilai tetapan, SP itu solubility product. Jadi hasil kali kelarutan. Ini sama dengan hasil konsentrasi dari produk per konsentrasi reaktan. Tapi karena dia, kalau reaksi pengendapan ini adalah reaksi kesetimbangan antara bentuk padatan dengan ion-ionnya, maka bentuk padatan ini tidak mempengaruhi kesetimbangan karena konsentrasinya tetap, sehingga tidak terlibat dalam nilai K, penentuan nilai K. Sehingga nilai K itu akan sama dengan hasil kali konsentrasi produk dikali dengan dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Ya, contoh ini adalah KSP dari AgI, berarti konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi I min. Kalau Pb2 plus dengan 2Cl min, berarti konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi Cl min dipangkatkan 2 dari koefisien reaksi. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh langsung bertanya ya. Ya. Ini jika menggunakan variabel X dan Y ya, mirip seperti tadi saja. Ya sama, ya. Ini contoh adalah rumusan KSP, berarti ini KSP sama dengan konsentrasi Ag plus kali Cl min. Kalau misalnya kita hubungkan dengan S itu adalah simbol dari kelarutan, ya. Kalau misalnya kita menggunakan rumus molekul ini AgCl, berarti KSP-nya sama dengan persamaan hubungan antara KSP dengan S, berarti KSP sama dengan apa? Apakah S kuadrat, apakah 4S pangkat 3, ataukah yang lainnya? S kuadrat. S kuadrat ya. Karena Ag dengan Ag plus Cl min, Ag plusnya adalah S, Cl minnya adalah S, maka KSP-nya S kali S berarti S kuadrat. Sekarang kalau misalnya MnOH2, bagaimana hubungan antara KSP dengan S-nya? 4S pangkat 3. 4S pangkat 3, betul. Bagaimana kalau Al2SO4 3 kali? Yang ini. Sorry. Biar Umi bisa ngerti. Ya, bagaimana kalau yang ini? Ini kan dia terionnya menjadi 2Al3 plus
3SO4 2-. Ya. Kalau misalnya ini adalah, ya, sorry. Kalau ini adalah S, maka 2Al menjadi 2S. Berarti 3SO4 menjadi 3S. Maka KSP dari Al2SO4 3 kali sama dengan L3 plus SO4 AL-nya akan jadi pangkat 2, SO4-nya jadi pangkat 3, sehingga ini sama dengan 2S pangkat 2, yang ini sama dengan 3S pangkat 3. Ya, silakan coba dihitung. Jadi kira-kira berapa? 108 S pangkat 5. 108 S pangkat 5. Bisa dipahami kalau ini adalah hubungan, ya, rumusan KWSP dan hubungan KSP dan S. Oke, bisa dipahami ini? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Gampang kok materinya ya. Ini sudah, nah kalau ini sudah masuk ke angka, jika kelarutannya adalah 2 kali 10 pangkat min 6, berarti tentukan KSP-nya, tinggal dimasukkan saja. Ya, KSP sama dengan konsentrasi Ag plus kali konsentrasi IO3 min, S-nya masukkan, dapat 4 kali 10 pangkat min 6. Oke, lanjut. Ini apa ya? Oh, ini kebalikannya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Ini kebalikan dari yang tadi. Kalau ini sudah diketahui nilai KSP-nya, yang ditanyakan adalah kelarutannya. Ag2S, reaksi kesetimbangannya menjadi 2Ag plus ditambah S2 min. S, maka ini 2S, ini S. Sehingga KSP-nya adalah 4S pangkat 3. KSP-nya 10 pangkat min 49, sama dengan 4S pangkat 3. Tinggal dicari S-nya sama dengan 2,92 kali 10 pangkat min 17 molar. Bisa dipahami ini? Bisa? Insyaallah. Oke, aman. Oke, aman. Ya, makna hasil kali kelarutan tadi, jika nilai KSP-nya semakin besar, berarti dia semakin mudah larut. Lalu nilai KSP bisa kita gunakan untuk menentukan terjadi atau tidaknya suatu endapan. Lalu bisa juga kita gunakan untuk memisahkan zat. Pengaruh ion senama terhadap kelarutan berdasarkan asas Le Chatelier, jika konsentrasi salah satu komponennya diperbesar, maka reaksi dari sistem adalah akan mengurangi komponen tersebut. Jadi kalau misalnya ada reaksi kesetimbangan atau larutan yang sudah jenuh, AgCl, di mana di situ ada ion Ag plus dan Cl min. Kalau kita tambahkan lagi ion Cl min, yakni ion sejenis, maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan, yakni ke arah endapan, ya, padatan.
Berarti kelarutannya akan semakin kecil. Contohnya, ini yang kemarin sudah sempat dibahas, sebentar. Di akhir-akhir ya, dibahas di akhir-akhir. Contohnya jika kelarutan Ag2CrO4 dalam air adalah 10⁻⁴. Hitunglah kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan K2CrO4. Di sini ada CrO4, di sini juga ada CrO4. Ada ion sejenis. KSP-nya adalah 4S⁻3 ya. Kalau kelarutannya adalah 10⁻⁴ dimasukkan sehingga kita dapat nilai KSP-nya. Nilai KSP itu tetap, jadi kita gunakan KSP sama dengan konsentrasi Ag+ dipangkatkan 2 kali konsentrasi CrO4 2-. Konsentrasi, nah yang akan bertambah itu kan konsentrasi dari CrO4 karena ada ion sejenis ya, kita masukkan. Sebenarnya di sini itu S ya, 2S dan S. Tapi karena S-nya itu kecil sehingga konsentrasi dari kromat langsung saja digantikan dengan 10⁻⁴ ya. Karena nilai S-nya sangat kecil. Jadi kita langsung ganti saja. Sehingga diperoleh konsentrasi Ag+-nya adalah 2 kali 10⁻⁵ ya. Sebenarnya ini bukan konsentrasi Ag+, tapi ini nanti akan harusnya masuk ke dalam S-nya ya, kelarutannya. Ag+ itu kan 2, kalau konsentrasi Ag+ itu kan 2S ya. 2S sama dengan 2 kali 10⁻⁵. Maka karena yang ditanyakan adalah kelarutannya atau S-nya, maka S-nya sama dengan 10⁻⁵. Bagaimana? Terlalu cepat? Iya, kayaknya Umi. Apa-apa? Kecepatan kayaknya Umi. Kecepatan, oke. Oke, Umi ulas lagi. Menentukan KSP. Kan di sini ada data kelarutan ya. Ada chat. Tunggu sebentar, Umi baca dulu chat. Oh, terlalu cepat Umi. Oh iya, oke, Umi lambatkan lagi. Kelarutan itu simbolnya adalah S. S. Oke. Ag2CrO4. KSP-nya sama dengan 4S⁻3. Sepakat? Sepakat. Tinggal kita masukkan S-nya ya. Masukkan S-nya. Jadi dapat 4 kali 10⁻⁻12. Ini adalah nilai KSP. Nilai KSP itu tetap ya. Nilai KSP dari Ag2 kromat sama dengan konsentrasi Ag+ dikuadratkan kali konsentrasi kromat Nah, kalau misalnya kita ionkan ya, misalnya Ag kromat menjadi 2Ag+ plus CrO4 2-. Kalau ini adalah S, maka ini adalah 2S dan ini adalah S. Paham? Ya. Nah, ternyata ketambahan ionnya, ion kromatnya. Jadi si CrO4 2- ini akan jadi konsentrasinya S. Ya, Umi sini saja. Ya. Ya. Allah. Oke. Ya. Nanti konsentrasi CrO4 2-. Ini akan sama dengan S ditambah 0,01. Ya. Dari mana 0,01? Itu dari ion dari Jalan gas 4 kilo, waktu tempuh perjalanan umroh berjam-jam. Hasil buku doa dibawa dan buat dibaca di dalam pesawat.
Di mute aja, Umi. Suara Umi? Suara dari mana, Kak? Oke. Ini konsentrasi CrO42-nya S ditambah 0,01. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Bisa? Ya. Nah, S-nya itu kan kelarutannya kecil, nilainya kecil. S nilainya kecil dibandingkan dengan 0,01. Ya. S-nya itu kan 10 pangkat min 4 itu berarti 0,0001. Jadi kecil sekali. Sehingga karena kecil sekali, maka nilai S pada ion kromat ini diabaikan. Sehingga konsentrasi dari Ag kromat ya, sehingga konsentrasi kromat hanyalah 0,01. Oke. Ya. Jadi di sini yang ini ya, insert. Oke. Yang ini, nah di sini makanya konsentrasi kromatnya ini langsung saja 10 pangkat min 2 atau 0,01. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Copy. Pas. Ya. Allah. Oke. Nah, di sini 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan Ag plus kuadrat dikalikan 10 pangkat min 2. Sebenarnya di sini Ag plus itu karena tadi terionnya menjadi 2 Ag plus, berarti kan sebenarnya dia 2S ya. Jadi Umi lebih enak di sini. Copy. Ag2CrO4 dia terion menjadi Ag plus CrO4 2 min. Oke. Nah, kalau misalnya di sini adalah S, ya. Di sini S, di sini 2S, di sini tadi S ditambah 0,01. Tapi karena diabaikan, maka kita anggap langsung saja 0,01. Oke. Nah, setelah itu KSP-nya berarti KSP sama dengan 2S ya, 2S dikalikan dipangkatkan ya. 2S dipangkatkan 2 dikalikan dengan 0,01. Di sini KSP-nya tadi dapatnya 4 kali 10 pangkat min 12. Berarti sama dengan 4S pangkat 2 dikalikan 10 pangkat atau 0,01. Oke. Ya. Sehingga di sini tinggal dicari saja nilai S-nya ya, 44, maka dapatnya S-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Sorry. Oke. Ya. Ini adalah
pengaruh ion sejenis. Oke. Pengaruh ion sejenis. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Halo? Bisa? Bisa? Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimanakah hubungan KSP dengan pH? Oke. Harga pH sering digunakan juga untuk menghitung KSP, suatu basa yang sukar larut. Sebaliknya juga, KSP dari suatu basa juga bisa digunakan untuk menentukan pH larutan. Misalnya di sini larutan MgCl2 0,3 molar ditetesi dengan larutan NaOH. Pada pH berapakah MgOH2 mulai terbentuk? Nah, untuk menentukan terbentuk atau tidaknya endapan, ya, maka kita harus lihat hubungan ini. Hubungan KSP, ini KSP itu sama dengan, kalau KSP itu pada saat jenuh, tapi KSP itu hasil kali kelarutan bisa saja pada saat belum jenuh, pada saat jenuh, atau lewat jenuh. Jadi kita tidak tahu nilai KSP itu apakah sama dengan KSP atau tidak. Tapi kalau KSP itu adalah nilai tetapan pada saat pas jenuh gitu ya. Jika nilai KSP-nya itu lebih besar dari nilai KSP, maka pasti akan terbentuk endapan. Kalau KSP-nya sama dengan KSP, berarti dia larutannya tepat jenuh. Kalau KSP-nya kurang dari KSP, berarti belum terbentuk larutan jenuh, ya, apalagi endapan. Kembali ke soal yang tadi, yang ditanyakan pada pH berapakah MgOH2 mulai terbentuk. Berarti kalau ingin mulai terbentuk, berarti KSP-nya harus sama dengan KSP ya. Kalau di sini yang ditanyakan pada pH berapakah endapan MgOH2 mulai terbentuk, berarti ini karena pada saat mulai berarti dia harus lebih dari KSP, tapi pada saat KSP itu sudah tepat jenuh ya, maka kita bisa samakan saja pada saat dia dinilai KSP atau pada saat jenuh. Ya. KSP-nya adalah KSP MgOH2 sama dengan konsentrasi Mg2+ kali konsentrasi OH-. Ini dikuadratkan ya, kuadrat. Ya. Yang ini pangkat 2. Oke. Ya, dikuadratkan karena konsentrasi Mg bisa kita ketahui dari konsentrasi MgCl yakni 0,3, kita masukkan saja. Mg-nya adalah 0,3. Lalu tinggal kita cari konsentrasi dari OH-. Ternyata konsentrasi OH-nya diperoleh 10⁻⁵, berarti pOH-nya 5, pH-nya 9. Artinya kalau misalnya kita tambah, jadi pada saat 9 itu dia pas tepat jenuh. Kalau kita tambahkan sedikit lagi saja basanya, maka akan terbentuk endapan. Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Halo? Sekali lagi, Umi. Kenapa? Sekali lagi? Sekali lagi. Sekali lagi. Oke. Ya. Ini ditanyakan kapan sih mulai terbentuk endapan MgOH2 ya? Pada pH berapa? MgOH2, endapan MgOH2 mulai terbentuk. Jika ingin tahu endapan mulai terbentuk, berarti dia harus lewat jenuh. Artinya KSP-nya, hasil kali kelarutannya harus lebih dari KSP, ya. Nah, kalau di sini KSP-nya sama dengan KSP karena pada saat sama dengan KSP itu pas tepat jenuh. Jadi sedikit saja ditambah ion sedikit saja, dia sudah akan terbentuk endapan. Bisa dipahami pernyataan itu dulu? Oke, nah sehingga dicari nilai KSP itu sama dengan, KSP-nya sudah ada ya, KSP dari MgOH2 yang ditanyakan endapannya. Oke,
KSP-nya sama dengan konsentrasi Mg2+ kali konsentrasi OH-. Konsentrasi Mg2+ bisa kita peroleh dari sini, konsentrasi Mg2+, 0,3. Nah, tinggal cari konsentrasi OH-. Dari perhitungan ini akan kita peroleh konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 5. Masih ingat kan cara menentukan pOH? pOH sama dengan min loh konsentrasi dari OH-, ya. Sama dengan min loh 10 pangkat min 5. Nah. Lalu pH sama dengan 14 min pOH, maka dapatnya 9. Artinya pada saat 9 ini dia kan pas KSP, jadi pas jenuh. Jadi sedikit saja kita tambahkan konsentrasi OH-, maka akan mulai terbentuk endapan. Bagaimana, bisa dipahami? Halo? 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 Iya, Mi, insya Allah bisa. Ya, Mi. Iya, habis dibagi ya. 3 habis kan? Oh, di sini ya. Sorry. Di sini ya. Kalian oh iya, mohon maaf. Oke, betul. Makasih. Oke. Ya, ada lagi? Aman ya? Bisa dipahami ya? 1, 2, 3. Anggap paham. Lanjut. Tadi, jadi kalau nilai QSP lebih besar dari KSP akan terjadi endapan. Oke. Nah, coba kita lihat. Periksalah apakah terjadi endapan CaF2 jika 100 ml larutan kalsium nitrat 0,3 molar kita reaksikan dengan 200 ml larutan NaF 0,06 molar. Ya, jadi ada 2 larutan Ca, ya, kalsium nitrat dan natrium fluoride. Kalau kita reaksikan nanti akan terbentuk CaF2, ya, akan terbentuk CaF2. Nah, apakah CaF2-nya ini akan terbentuk endapan atau tidak? Ya, akan terbentuk endapan atau tidak? Sorry. Nah, berarti kita mau cek nilai QSP-nya, ya, nilai QSP-nya. QSP dari CaF2 berarti konsentrasi kalsium dikalikan konsentrasi dari fluoride dipangkatkan 2. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Ya. Nah, konsentrasi kalsium. Nah, di sini sebenarnya ada konsentrasi kalsium kan 0,3 ya. Di sini ada 0,3 molar. Tapi ini adalah konsentrasi awal. Ketika 100 ml dicampurkan dengan larutan yang lain 200 ml, maka volumenya berubah. Jika volumenya berubah, maka konsentrasinya juga akan berubah. Sehingga kita harus cari konsentrasi yang baru ya. Jadi untuk mencari konsentrasi yang baru, cari mol per volume barunya. Mol dari Ca2+ berarti 100 ml dikalikan 0,3 molar. Ya, dapat mol atau milimol. Lalu dibagi dengan volume campurannya 300 ml, dapat 0,1 molar. F-nya juga sama. Di sini F-nya 0,06 dikalikan volume dia, dapat molnya, dibagi dengan volume campurannya, sehingga dapat konsentrasi barunya. Kita kalikan, ya, kita hitung, ternyata diperoleh 1,6 kali 10 pangkat min 4. Coba kita bandingkan dengan nilai KSP-nya. QSP dengan KSP-nya bagaimana? Halo? Lebih besar QSP, Bang. Lebih besar. Lebih besar? Lebih besar QSP. QSP-nya lebih besar. Kalau QSP-nya lebih besar, maka apakah terbentuk endapan atau tidak? Terbentuk. Anak yang cerdas. Ya, pintar. Bisa dipahami?
Bisa, Umi. Ya, Bisa. oh ya. Sama saja, untuk perhitungannya sama saja, hanya QSP itu adalah hasil kali konsentrasi yang kita tidak tahu apakah dia pada saat jenuh, apakah dia belum jenuh, ataukah dia sudah terbentuk endapan. Ya. Jadi kalau KSP itu hasil kali konsentrasi pada saat larutan tepat jenuh. Nilai KSP itu tetap. Tapi kalau nilai QSP itu tidak tetap, tergantung kondisinya. Bisa dipahami? Jadi kalau bisa ya, kalau KSP itu tetap nilainya. Jadi kecuali kalau suhunya diubah. Jadi kalau nilai KSP tetap dan ini biasanya dikasih datanya begitu. Kalau nilai QSP adalah hasil kali konsentrasi sewaktu-waktu kita tidak tahu dia itu pada saat belum jenuh atau tepat jenuh atau lewat jenuh. Oke, bisa dipahami? Bisa? Bisa Umi. Bisa Umi, insyaallah. Lanjutkan. Alah, kita lanjutkan. Ya. Sekarang bagaimana kita bisa menggunakan, ini tidak enak sekali melihatnya. Penggunaan konsep apa? Chat, ada chat. Umi Afwan izin. Oke. Ya. Penggunaan konsep KSP untuk pemisahan zat. Misalnya ya, pada pH berapakah yang tepat untuk memisahkan campuran larutan yang mengandung Mg2+ dan Ca, ada chat lagi. Apa? Kenapa pada ke toilet? Ya, oke. Ya, kita lanjut. Tadi sampai mana? Pada pH berapakah yang tepat untuk memisahkan campuran larutan yang mengandung Mg2+ dan Ca2+ dengan konsentrasi masing-masing 0,1 molar. Ya, konsentrasi masing-masingnya 0,1 molar. Diketahui nilai KSP-nya. Nilai KSP tetap, jadi ada dikasih datanya. Oke. Nah, syarat agar terpisah larutannya berarti dia harus mengendap, ya. Karena dari endapan berarti kita kalau sudah endapan berarti kita sudah bisa pisahkan. Kita misalnya saring lah, gitu ya, atau uapkanlah dan lain sebagainya. Yang paling mudah adalah disaring, ya. Kalau misalnya kita lihat nilai KSP-nya dari MgOH2 dan CaOH2, mana yang paling mudah untuk mengendap? Halo? Halo? Yang MgOH2 Umi. MgOH2 Umi. Karena MgOH2 mudah mengendap, maka kita coba endapkan dulu MgOH2. Ya, kita coba endapkan dulu MgOH2 dengan cara nilai QC-nya atau QSP-nya. Kadang-kadang di buku nama lainnya adalah QC ya, hasil kali konsentrasi. C-nya concentration. Kadang-kadang QSP, kadang-kadang QC. Mana-mana yang penting kalian paham. Oke, agar mengendap berarti QSP-nya harus lebih besar dari KSP. QSP-nya berarti konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi OH- kuadrat, itu lebih besar dari nilai KSP. Konsentrasi Mg2+ 0,1, informasi dari soal, kali konsentrasi OH-, ya. Sehingga kita cari konsentrasi OH- diperoleh OH-nya 7,48 kali 10⁻⁶ atau kalau kita ubah ke pH, ya, tadi berapa? Tadi 7,48 kali 10⁻⁶. Berarti pOH-nya sama dengan 6. Ya. Jadi konsentrasi OH-nya larutan harus lebih dari 7,48 kali 10⁻⁶. Begitu ya? Ya. Oke. Ini kenapa jadi minus? Sebentar. Oh iya. Nah, coba kalau misalnya kita ubah. Kalau misalnya di sini kita ubah ke pOH misalnya ya. Berarti pOH itu berarti min low
konsentrasi OH min sama dengan min lo ini. Berarti sama dengan min lo. Berarti POH harus lebih besar dari 6 min lo 7,48. Gitu ya? Ya, Umi. Oh ya. Berarti kalau misalnya ingin pH, ya. Berarti kalau misalnya yang ditanyakan adalah pH, berarti pH sama dengan gimana dong? pH, POH. 14 kurang. Berarti ini tetap lebih besar? 14 kurang, begitu ya? 6. Koreksi kalau 6. min lo 7,48. Berarti sama dengan pH-nya harus lebih besar dari 8 Plus log 7,48. 7,48. Oke, begitu ya? Ya, begitu ya? Paham? Paham? Insyaallah. Oke, sudah. Selanjutnya ini ya di sini sama tadi ya, pH sama dengan lebih besar dari 8 plus log 7,48. Sama seperti yang kita hitung ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi yang diminta di soal ingin pisahkan Mg2 plus dengan Ca. Jadi kalau misalnya tadi pH-nya sudah 8 plus log, berarti si Mg-nya sudah mengendap. Langsung karena sudah mengendap, berarti kita sudah tinggal pisahkan ya. Nah, bagaimana dengan Ca-nya? Sama seperti tadi, untuk Ca juga kita hitung QSP-nya ya. Sama kita hitung QSP-nya seperti yang tadi kita hitung Mg2 plus MgOH2 sehingga diperoleh ternyata pH-nya adalah 11 plus log 7,07. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin endapkan MgOH2, pH-nya harus dikasih lebih dari 8 atau di sini pH-nya lebih dari 8,87. Kalau CaOH2-nya setelah terbentuk endapan baru kita pisahkan ya. Setelah itu, Afwan izin ambil. Yuk ambil juga ya Allah. Oke. Setelah itu, kalau kita ingin pisahkan lagi Ca-nya, baru kita tambahkan lagi pH-nya sampai 11,85 ya. Setelah itu baru akan terdapat endapan. Selesai, kita bisa pisahkan Mg2 plus dan Ca2 plus dari larutan. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Halo? Ya Allah, Umi. Insyaallah, Umi. Bisa, ya. Umi. Ya, sudah selesai materi KSP dan kelarutan. Ya, nanti ya, silakan. Oh iya, kan tadi ingin memisahkan ion Mg2+ dengan dengan Ca2+. Jadi, karena ingin dipisahkan, ketika kita lihat nilai KSP dari MgOH2 itu yang paling kecil, maka kita endapkan dulu si MgOH2, maka kita dapat si Mg2+-nya. Paham? Tapi si Ca kan belum mengendapkan? Belum mengendapkan si Ca-nya? Nah, si Ca-nya belum mengendap, jadi kita dapat Mg-nya. Setelah Mg sudah habis kan, mengendap semua toh, apalagi kalau kita tambah terus pH-nya, akan terus banyak endapan si Mg-nya. Setelah itu, kalau misalnya kita tambahkan sampai si pH-nya 11,85, baru kita bisa dapatkan Ca2+-nya. Paham? Ya, begitu. Ya, materi kelarutan dan hasil kelarutan telah selesai.
nanti Umi mau kasih kalian soal latihan di e-learning biar nanti Umi ngeceknya langsung bisa cepat dan bisa dikoreksi kalaupun misalnya ada salah paham gitu ya. Jadi nanti soalnya di mana ya? Oh, ada di laptop. Nanti insya Allah kalian boleh boleh lihat mungkin jam 3-an baru Umi selesai tahu Umi posting di e-learning ya. Tapi baru soal latihan saja. Ya, minggu depan kita UHA ya. Oke? Hello? Iya, Umi. Ya, Batas pengumpulan, batas pengerjaan latsolnya latihan soal sekarang ini hari apa sih? Oh, hari Kamis. hari Kamis. Kalau hari Sabtu bagaimana? Hari Minggu? Minggu saja. Ya, hari Minggu batasnya. Jangan pakai malam ya. Umi tidak mau menggunakan batas DL-nya malam. DL-nya maghrib agar habis maghrib kalian bisa fokus mengaji, murojaah dan lain sebagainya. Jadi tidak kerjakan tugas lagi. Jadi DL. Maghrib jam berapa, Umi? Kenapa? Jam berapa? Jam 18 Wita. Baik, Umi. Ya, itu baru soal latihan ya. Biar Umi bisa langsung koreksi, ya. Biar Umi bisa langsung lihat kan kalau misalnya ada salah langsung terkoreksi dan bisa langsung Umi bahas begitu. Oke? Nanti barangkali untuk pembahasannya mungkin mudah-mudahan bisa share juga di situ. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian boleh chat Umi ya. Boleh juga di e-learning. Ya? Mungkin Senin kita latihan, kita apa dulu, kuis dulu ataukah bagaimana? Atau langsung UHA? Jangan, Umi. Bahas Umi. Oke. Oh, iya, Umi. Oke. Kamis Uhan. Oke, ya oke lah. Umi ikut kalian lah. Jadi hari Kamis kita UHA-nya, Seninnya kita bahasnya. Tapi kalian kerjakan dulu ya biar tahu paham atau tidak, oke? Tapi dinilai itu, Umi. Ya iyalah nilai tugas namanya. Tapi masih bisa diperbaiki. Jadi kalau nilai tugas kalau salah-salah masih bisa diperbaiki. Jadi nilainya bisa maksimal lagi begitu. Yang penting kalian paham. Oke? Oke. Ya. Oke, habis waktu Umi. Alhamdulillah. Ini mungkin ada perbaikan untuk PPT-nya. Nanti Umi ganti yang PPT-nya yang di e-learning ini. Nanti yang kemarin delete saja kalian ya. Oke. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.